Kita bersama-sama berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya sekarang mau nagih dulu ini. Mau nagih dulu, entah didapat di awal tadi ketika nunggu di waiting room, atau entah memang sudah paham. Mau urut satu persatu, atau siapa yang mau duluan, setahunya, atau kalau tidak tahu ya bilang saja belum tahu gitu, mengenai masalah optimasi. Monggo saya tawarkan ini. Ada nggak temuan yang didapat dari proses searching? Sambil sekarang searching juga nggak apa-apa ya. Apa itu optimasi? Ada yang menemukan sesuatu? Begitu urut kehadiran saja ya. Urut kehadiran tapi dari belakang. Mas Parjono nemu nggak apa itu optimasi? Eh, saya tadi kebetulan langsung cari ininya Pak, cari pengaplikasiannya. Cuman Oh iya. optimasi kalau menurut saya Hmm. ini ya sebuah cara yang memadukan banyak data untuk membuat sebuah kesimpulan yang dijadikan sebagai bahan pengambil keputusan kali ya Pak. Ya ada typo dikit nggak apa-apa. Tapi saya coba transliterasi gitu secara cepat ya. Oh ini kok malah gitu. Maksudnya gini. Ada tambahan lagi atau cukup itu, Mas Parjono? Cukup Pak. Oke. Ya, berikutnya Mbak Nisa. Mbak Nisa atau siapa tadi? Hanya Mbak Nisa ya yang kedua dari belakang. Ada temuan dari searching tadi? Belum? Pas? Baik, kalau pas, sekarang Mas Wasis sama Mbak Sinta mau duluan siapa? Aku nggak tahu tadi yang duluan siapa. Saya aja Pak. Ya, Kalau hasil browsing tadi sih optimasi yang saya temukan itu proses pencarian sebuah penyelesaian yang berhubungan dengan nilai-nilai atau data untuk menghasilkan solusi terbaik gitu. kondisi atau fungsi? Mas Wasis? Iya, Fungsi tadi sih solusi Pak. Oh, solusi. Oke. Solusi. Maaf ya, karena ganggu jaringan antara fungsi atau solusi itu tidak jelas. Terima kasih, Mas Wasis. Ada tambahan lagi? Cukup Pak. Cukup ya. Oke, Mbak Cinta. Nemu nggak search tadi? Dapat nggak? Hampir mirip sih sama Mas Wasis. Isinya tentang penyelesaian suatu permasalahan yang Ya. memangkas waktu gitu. Jadi selesainya lebih cepat, lebih efektif. Oke. Mbak Nisa, dapat nggak? Ya, oke. Belum dapat berarti. Diam ya. Ya, saya lupa pernah cerita tentang ilmu telepati atau belum ke Anda. Entah di waktu metopen, entah di kelas ini. Ya, kita kalau berdiskusi mau memahamkan sesuatu dengan cara eksplorasi dulu dari peserta, itu biasanya akan lebih mengena biasanya ya. Karena ada proses yang dialami sendiri. Bukan hanya secara pasif. Monoton dari yang ngasih tahu ke peserta. Ya, kalau kalau belum pernah cerita tentang telepati, telepati juga seperti itu katanya ya. Katanya kalau orang telepati itu menirukan telekomunikasi. Jika dalam telekomunikasi, gelombang radio, itu kita bisa nitip suara, nitip pesan, atau nitip video. Maka dalam telepati itu kita bisa nitip
pesan melalui gelombang. Nah, tapi namanya bukan gelombang radio, gelombangnya gelombang cinta gitu ya. Saya bisa menebarkan cinta gitu sesama manusia gitu kan. Terus manusia yang lain juga bisa menerima cinta saya, gelombang cinta saya. Nah, di tengah-tengah proses itu transfer cinta itu ya, itu saya bisa nitip pesan gitu. Pesan yang namanya optimasi gitu kan. Nah, nanti setiap peserta itu bisa menerima walaupun parsial. Karena bisa menerima cintanya gitu kan. Jadi kalau di dunia telekomunikasi ada proses modulasi sama demodulasi. Itulah kenapa ada FM sama AM zaman dulu. Ada MB, SW itu kan. FM frekuensi modulasi. Itu lebih jernih suaranya daripada yang amplitudo modulasi. Nah, kalau cinta nggak tahu itu dimodulasi sama dimodulasi gitu ya. Nah, kalau kembali ke orang telepati, misalnya orang masternya itu ngirim gambar pemandangan, itu kalau pesertanya yang di training serius, dia nanti akan menerima penggalan gambar pemandangan itu. Jadi dia melototin gambar pemandangan, terus dikirim ke yang sedang berlatih telepati. Nanti ada yang hanya menerima gunungnya gitu kan, terus cerita, aku dapat gunung, ini cerita di sini gunung gitu kan. Ini analogi ya. Terus ada lagi, aku terima sawah gitu kan, Bapak ngirim saya sawah gitu kan. Terus ada lagi yang ngirim jalan gitu kan. Terus ada lagi yang, oh saya ini, Bapak tadi ngirim pohon gitu kan. Terus ada lagi yang menerima awan gitu. Terus ada yang menerima awan sama sawah misalnya. Nah ternyata kalau dikumpulkan, digabungkan, itu menjadi gambar pemandangan. Makin sempurna penerimaan radionya itu ya, maka makin mirip pesan yang dia terima. Nah mudah-mudahan demikian juga dengan yang sudah ditangkap di sini. Tapi saya ngirimnya tadi kan lewat Classroom, terus Anda mencarinya, menerimanya melalui Google gitu kan. Nah, sebenarnya mudah masalah optimasi itu. Masalah optimasi itu mudah. Saya sengaja seperti ini, nggak pakai slide. Mudah-mudahan nanti malah menjadi jalan Anda untuk menerima dengan mudah. Yang namanya optimasi itu ya seperti yang disampaikan oleh Mas Wasis ini ya. Bisa seperti itu. Nah, penerapannya itu juga nggak salah Mas Parjono. Salah. Karena bisa diterapkan untuk proses pengambilan keputusan, walaupun kurang spesifik. Nah, kalau Mbak Sinta, ini terlalu spesifik malahan, karena hanya tergantung dengan waktu. Padahal yang namanya optimasi itu ya hanya ini, proses pencarian sebuah penyelesaian yang berhubungan dengan nilai untuk menghasilkan solusi terbaik. Gitu. Tergantung definisi solusi terbaik. Contoh ya ini, saya memakai definisinya Mas Wasis. Mencari nilai untuk solusi terbaik bagi sales permen dalam mendistribusikan ya, mengirim ya, mengirim komoditasnya. Wah, kalau sales permen itu kayaknya kok kurang ini ya. Sales kacang gitu. Kacang tapi kacang Garuda ya. Jadi kita jangan memandang remeh orang jualan kacang. Orang jualan kacang itu kalau skalanya kacang Garuda itu hebat sekali karena kacangnya itu bisa sampai Arab Saudi sana, bisa sampai Jepang, bisa sampai Malaysia, bisa sampai Singapura, bahkan bisa sampai Amerika Serikat sana gitu. Jadi ini salesnya kalau sales kacang Garuda itu pasti dalam rangka mengirim komoditasnya yang bertonton gitu kan. Tidak hanya 1-2 bungkus. Nah, coba diperhatikan. Solusi terbaiknya untuk mengirim. Ya, harus mengirim kemana? Jadi, si kacangnya itu harus dikirim dengan armada sendiri. Ini penerbangan ya, karena lintas negara.
Kemana? Satu, itu ke Malaysia. 2, itu ke Jepang. 3, itu ke Amerika Serikat. 4, itu ke Belanda. 5, itu ke Brasil. Tentu saja ini berangkatnya dari Indonesia. Nah, kira-kira itu apakah hanya menyangkut waktu atau juga menyangkut biaya? Jadi tidak sembarangan. Coba sekarang kalau saya ilustrasikan dengan gambar. Jadi menyangkut nilai. Nilai apa itu? Kalau Mbak siapa? Mbak Nisa atau Mbak Sinta? Ada 2 Mbak, jadi kebalik ya. Kayaknya Mbak Sinta tadi ya. Balik lagi. Kalau sambungannya nanti penjelasan saya nggak nyambung dengan pembicaraan terakhir, maaf ya. Gara-gara di waktu tadi ya. Nah, Mbak Sinta tadi yang bilang tentang waktu. Apakah hanya tentang waktu? Nah, sekarang kita lihat saja ini. Saya coret-coret ya. Ini misalnya dari Jakarta, Indonesia. Terus di sini dikirim ke Malaysia. Terus mana lagi tadi? Kayaknya Korea atau Jepang ya? Jepang, USA. Terus ke sini, Jepang. Terus Amerika itu sana. USA. Satu lagi Belanda kayaknya ya. 1, 2, 3, 4. Belanda. Satu lagi Brasil. Brasil itu di bawahnya sana. Ya, biar muat ya di sini, Brasil. Ya. Jadi kita tidak boleh sembarangan mengirimkan kacang. Ya kan? Coba kalau sembarangan. Nanti entah biaya penerbangannya, entah waktunya bisa menyita uang yang banyak. Ya kan? Karena setiap menit perjalanan kan perlu diberi ongkos. Jadi kebetulan ini bisa 2 macam, bisa menyangkut jarak, bisa menyangkut waktu, bisa langsung menyangkut duit. Jadi nilai yang terbaik adalah nilai yang minimum. Coba ganti warna itu pakai apa? Merah ya. Kalau asal dari Indonesia itu justru malah larinya ke Brasil dulu, gitu. Sana. Dari Brasil bukan ke Amerika, tapi malah ke sana, ke Belanda. Tapi ini buminya datar gitu ya, nggak muter misalnya, balik sana, Belanda. Habis ke Belanda, malah ke USA gitu, sana. Ke USA terus ke Malaysia. Habis Malaysia ke Jepang, balik lagi ke Indonesia. Nah ini kan seperti benang kusut. Ini seperti benang kusut. Jadi pasti bisa dikatakan tidak minimal. Ingat ya, tidak minimal. Kalau tidak minimal, itu bisa dikatakan tidak optimum atau tidak optimal. Kebetulan dikit-dikitan, ya, sedikit-sedikitan. Jadi yang optimum gimana? Ya kebetulan kalau rutenya hanya seperti ini, kita bisa undo kan, bisa undo, terus manual pun bisa dilakukan. Dilakukan untuk menemukan solusi dari masalah optimasi ini. Ya kan? Ya misalnya dari Indonesia itu ke sana ke Malaysia, dari Malaysia terus ke Belanda, dari Belanda ke Jepang, Jepang USA, Brasil ke Indonesia lagi. Ini sekilas sudah bisa dilihat kalau solusinya solusi yang terbaik. Terbaik dari sisi jarak maupun dari sisi waktu. Kecuali ada larangan penerbangan, itu sudah masalah yang lain. Tapi dengan asumsi normal, ini adalah solusi terbaik. Kebetulan juga ada waktu.
Nah, terkadang masalah optimasi tidak hanya menyangkut waktu, terkadang ya. Ini satu contoh. Contoh ya ini ya. Ini saya beri nama dengan contoh ya. Contoh. Bukan saya yang beri nama ya. Tapi sudah terkenal ini. Nama masalahnya itu traveling salesman problem. Masalah seorang sales dalam melakukan perjalanan. Perjalanan apa? Perjalanan dinas mengantar dagangannya itu. Terus ada lagi. Jadi nggak usah susah-susah masalah optimasi itu. Masalah optimasi berikutnya misalnya ini. Ini saya undo ya. Saya undo. Yang mirip. Yang mirip. Oh, terlalu banyak. Saya gambar. Anda bisa bayangkan. Masalah optimasi berikutnya itu masalah penentuan prioritas driver yang akan menjemput kita. Kita menggunakan jasa, bukan iklan ya, kalau saya sebut Gojek gitu ya, Gojek atau Gokar, atau apalah yang lain ya, pokoknya semacam perusahaan jasa angkut ya, taksi, Bluebird atau Presiden, nggak peduli saya ya, itu pokoknya hanya sampel saja. Penentuan driver ojol gitu ya, ojek online. Siapa yang dipanggil pertama kali? Itu pasti yang ada di posisi paling dekat dengan customer. Syukur nanti kalau drivernya itu dipandu rute terdekatnya. Ya, kalau mau digambar rumit itu ya, tapi Anda bisa bayangkan. Jadi tidak mungkin driver yang ada di Semarang sana itu langsung dipanggil pertama kali di urutan pertama untuk melayani kita yang ada di Jogja. Kecuali kita memang mau Semarang. Tapi kalau saya hanya mau pergi ke bandara New sana ya, bandara yang ada di perbatasan Kulon Progo, Purworejo itu ya, Mia itu ya. Nah itu pasti ya dicari driver yang dari Jogja. Kecuali saya mau ke Bandara Ahmad Yani Semarang atau mau nyebrang ke Kalimantan. Itu sekalian dia bolak-balik pulang kan gitu. Itu juga masalah optimasi. Terus ada lagi. Nah ini saya gambar sih misalnya. Yang berikutnya ini misalnya ini ada sungai. Sungai gitu ya. Sungai. Terus di sana ada kebakaran. Karena di sini ada kebakaran. Di seberang sana kebakaran. Nah, saya ganti warna ini. Tim penyelamat itu ada di titik sini, sama di titik itu. Misalkan ini titik start, ini titik finish. Ini penyelamat. Tim SAR gitu ya. Nah, ini bisa menjadi masalah optimasi, yaitu lintasan terpendek dari anggota SAR untuk menjemput korban. Jadi di sini ada korban pakai U atau A ya? Sudah. U atau O, korban misalnya. Nah, apakah titiknya itu di sini? Di situ? Di sana? Atau di sana? Titik yang mana? Ini juga optimasi. Kenapa? Karena kalau ke titik satu, ya ini ada lintasan kan. Lintasan nyebrang, berangkatnya, sama lintasan pulang. Ini nyebrang pulang. Kalau bisa kan, si tim SAR ini harus melakukan pekerjaan yang secepat-cepatnya. Karena kalau terlambat, nanti korbannya ini sudah terbakar, kena api. Jadi dia harus mencari lintasan yang paling pendek. Ini bisa didekati dengan cara matematis.
Ya kan? Kita cari titiknya di sana, titik pertemuan antara ini dengan garis yang melewati S gitu kan. Terus ketemu titiknya, setelah titiknya ada di situ, buat lagi garis yang melintas titik itu ke titik F. Dicari dikit-dikitan gitu. Bisa secara matematis atau secara analitis. Sehingga hasilnya fix, sudah benar. Hitung, sudah ketemu, pasti. Tidak bisa kemana-mana gitu. Dengan catatan ini tidak ada halangan, tidak ada buaya, tidak ada apapun yang mengganggu tim SAR. Ini contoh yang kedua. Oh, ketiga ya malah ya, lintasan juga ini. Ini mencari titik penjemputan di seberang sungai sehingga lintasan pergi dan balik, baliknya terpendek. Ya. Jadi banyak sekali masalah sehari-hari yang mencari nilai-nilai entah itu terpendek, entah itu terpanjang, entah itu paling kecil, entah itu paling besar. Itu masalah optimasi. Yang TSP tadi bisa juga mencari nilai paling banyak. Paling banyak apanya? Paling banyak untungnya. Jadi kita mencari lintasan sehingga biaya produksinya paling kecil. Kalau biaya produksinya paling kecil berarti kan dia paling untung. Nah, bisa seperti itu. Dan kalau mau kembali ke pelajaran SMP, banyak juga ya kita bisa menemukan masalah optimasi. SMP ya, jadi nggak usah susah-susah, yang mudah saja. Contohnya misalnya, ini saya undo lagi ya. Ya, saya simpan. Loh, nggak mau terakhir. Ya, kalau nggak mau ya cut saja. Oh, malah tercoret. Kita kembali ke masa lalu ketika SMP. Harusnya semua sudah kenal. Kenal dengan apa? Kenal dengan yang namanya persamaan kuadrat. Ya kan? Kalau kita punya persamaan kuadrat, itu nanti kan akan ada yang ada di sumbu Y, ya kan? Terus ini sumbu X. Persamaan kuadrat. Misalnya itu 2X kuadrat min 3Y plus 4. Atau 4 ditambah 2X min 4Y. Nah, pasti bentuknya bisa secara umum seperti ini. Ya kan? Nah, yang namanya masalah optimasi itu adalah masalah optimasi. Itu mencari titik ini. Mencari titik maksimum. Atau mencari titik minimum. Atau kita harus menghitung diferensial dari persamaan kuadrat. Jadi kalau persamaan kuadratnya itu Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, ya kita harus cari ini kan gradiennya kan 0. Ya, gradiennya yang 0. Berarti kita harus hitung DZ DX yang sama dengan 0. Ini masalah optimasi. Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang susah untuk memahami apa itu masalah optimasi. Tambah lagi. Mencari akar persamaan kuadrat. Dan masih banyak lagi ya. Masih banyak lagi. Contoh yang lain misalnya.
Contoh yang lain. Ini ada staff marketing. Kemudian yang di sana adalah komoditas. Cuman ini tidak saya tuliskan namanya, tapi saya tuliskan indeksnya. Staffnya ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, katakan begitu. Terus komoditasnya, misalnya pakaian ya. Ini ada yang baju, ada yang celana, ada yang topi, ada aksesoris, ada ikat pinggang, dan sebagainya. Nah, ternyata dari data, tiap staff ini, sales ini, itu punya bakat sendiri-sendiri dalam memasarkan. Ini namanya masalah penugasan. Dia ditugasi untuk memasarkan apa yang paling tepat. Jadi kalau ini misalnya 1 itu baju, nggak usah diingat-ingat ya, pokoknya 1 gitu aja ya. Dia bisa memasarkan 45. Kalau ini hanya 13, ini 15, itu 27, yang ini 15. Ya, asal aja ini ya. Asal aja. Jadi memang seperti ini. Ini problem di perusahaan dan bisa dianalogikan untuk masalah yang lain, untuk bidang yang lain, walaupun ini kelihatannya masalah pemasaran. Kita ingin mencari komposisi sales terbaik itu memasarkan apa, karena ternyata bakatnya untuk memasarkan itu sendiri-sendiri. Nah, kalau ekstrem seperti ini ya jelas ini ya, si 2 ini akan paling tepat kalau dia memasarkan 5. Si 5 akan paling mudah memasarkan 1. Tinggal mikirkan yang 2, 3, 4, 5 ini, masarkan yang mana gitu ya. Nah, biar nggak ekstrem, ini saya ganti aja 54. Kemudian yang di sini 34. Nah, ini baru masalah. Karena 1 itu paling tepat memasarkan apa, 2 memasarkan apa, 3 memasarkan apa. Kalau 1 sudah tentukan memasarkan 1, nanti yang 2 kan tidak boleh memasarkan 1. Nah, ini namanya masalah penugasan. Staf ditugasi untuk mengerjakan pekerjaan apa. Bisa di lingkup manapun. Ya, kalau ini saya beri nama masalah penugasan. Atau assignment problem. Assignment problem. Penugasan. Ya, banyak sekali ini. Saya nggak ingin menghabiskan masalah, ya, karena sisa-sisa yang ini saya minta Anda yang menemukannya. Ya, ini tugas berikutnya ya. Tugas berikutnya akan lebih bagus jika diselesaikan di waktu kuliah normal ini. Ini mau saya atur formatnya biar bisa terbaca semuanya. Format, terus wrap, mana wrap? Ini left, top, di wrap. Nah, gini biar semuanya bisa baca. Nggak mau. Wrap-nya mana? Wrap. Wrap-nya turun dia. Ya, gini. Biar kelihatan. Nah, ini mau saya share. Terus masing-masing dari Anda harus mencari contoh optimasi, syukur kalau itu di bidang informatika medis. Ya, ini baru pengantar. Karena saya baru menyampaikan pengertiannya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan sambil saya menginvite Anda untuk mengedit dokumen ini. Yuk, silakan yang mau bertanya tentang pengantar. Iya, Mas Farjana Ini yang silakan.
Yang dicari hanya contoh kasusnya atau sampai sejauh mana, Pak? Karena pengantar contoh kasusnya dulu saja. Oke. Contoh kasus terus nanti sambil jelaskan kok itu optimasi alasannya apa gitu ya. Ya, Pak. Oke, ini mau saya tambahkan agar Anda bisa edit. Ada lagi yang lain? Share. Namanya itu Sinta Dewi Usmaning, kayak bener ya. Terus Wasis Waluyo, bener. Terus Anissa Solehatul Jannah. Terus Pardono. Terus Mimbar itu siapa ya? Mimbar Adi Nugroho, benar-benar. Exitnya silakan mengisi contoh masalah optimasi. Maaf Pak, untuk satu Ya. anak itu satu masalah atau gimana? Satu masalah aja, Mas Wasis. Oh, ya, oke. Direkomendasikan di lingkup lingkup atau bidang medis. Ya, harusnya Anda sudah bisa mengeditnya. Sambil diskusi juga bisa. Sambil menunggu Anda mengisikan, mau browsing boleh, baca makalah boleh. Asal nanti ditanya sekilas juga tahu itu kan. Kan gampang itu. Cuman baca abstraknya juga bisa. Nah, Mas Wasis sudah masuk di itu kayaknya. Tuh, merah-merah tuh. Saya bimbing mahasiswa S2 itu terbatas dan memang saya juga punya keterbatasan gitu. Sehingga saya jarang iklan walaupun ada penawaran judul tesis. Tapi alhamdulillah dua mahasiswa yang saya bimbing itu benar-benar berkreasi dan layak untuk dijadikan paten. Hanya gara-gara pengurusan paten itu setengah mati ya sekarang ya. Di satu sisi kalau yang akademik mencari hak cipta dengan menulis di jurnal itu gampang, tapi kalau paten walaupun itu ada hubungannya dengan akademik, tapi juga ada hubungannya dengan bisnis, itu kadang menemukan masalah-masalah yang tidak mudah diselesaikan. Tapi bukan masalah optimasi ya, masalah hukum dan masalah ya birokrasi. Sehingga sampai sekarang walaupun sudah dikompori sama Prof. Wayan yang dosen dari UGM. Pak Jen kalau nggak dicarikan dari UI mau saya carikan dari UGM malah gitu. Aduh sebenarnya saya malu ya. Karena memang pantas untuk di dua mahasiswa saya itu menggarap optimasi DNA. DNA ya. Jadi kalau mau bilang canggih-canggihan kelihatannya ya itu tergantung ya subjektif juga ya. Tapi kalau ngutak-atik DNA itu kan barang yang kecil itu kan, yang harus pakai Microsoft Electron. Nah itu dioptimasi. Mereka tidak bekerja sendiri, tapi bekerja untuk perusahaan yang namanya Pinang Merah apa ya. Jadi ada perusahaan yang ingin mengoptimasi bibit tanamannya. Ini termasuk bidang informatika medis ya, karena bioinformatika. Mungkin dia mau membuat bibit yang unggul gitu, entah dia optimal dalam melawan hama, entah dia mau optimal dalam berbuah. Nah, di situ dua mahasiswa saya yang sekarang sudah berkarya itu ya, satu Mbak Dinda, yang satu Mas Cahyo. Itu berkarya. Dan di perusahaan itu juga dipakai. Saya selalu menyarankan ke mahasiswa saya untuk ada hal-hal yang potensi
untuk dikembangkan. Tapi saya minta diumpetin. Bukan curang nih ya. Jadi kalau sedang riset dengan perusahaan, entah itu magang, entah itu praktek, entah penelitian seperti ini, itu gali masalah-masalah sebanyak-banyaknya dari perusahaan itu. Terus diam-diam solusinya Anda cari, ya Anda carikan. Tetapi itu harus Anda pisah antara yang menjadi beban tugas riset sama ekstra. Nah, yang riset karena didanai sama perusahaan harus selesai. Bagi imbal balik ya. Tetapi yang kita sok kepo tapi dapat itu diumpetin. Nah, kemarin Mas Cahyo sudah seperti itu ya. Dan waktunya ternyata sudah expired. Dalam arti software yang dia buat itu dikasih waktu kadaluarsa, dikasih expired gitu ya. Kalau sampai lewat itu, pengennya itu ngecas sama perusahaannya gitu ya. Nah, kalau ini kan sebenarnya masalah yang dia buat sendiri kalau itu bukan masalah perusahaan. Kalau masalah di perusahaan misalnya dia itu sebenarnya hanya disuruh mengoptimasi bibit padi. Tetapi ternyata mereka juga membuat bibit semangka agar bentuknya menjadi kotak misalnya gitu ya. Kan masuk kontainer jadi ruangan kontainernya kan jadi hemat. Tapi kalau bulat-bulat seperti bola ya semangka kotak. Ini juga hasil rekayasa. Tuh, ini. Ini ya. Ada beneran. Allah alam ya. Ini hasil bioinformatika. Jadi kalau bisa membuat si semangka itu dengan sendirinya kalau membesar menjadi kotak, bukan dipres, enggak ya. Tapi karena direkayasa genetis, nanti ketika masuk di kontainer, Anda bisa bayangkan kontainer kan kotak. Kalau bentuknya bulat, ditumpuk itu kan walaupun ada yang besar, ada yang kecil, disisipkan dan sebagainya, itu penuh hal yang tidak menentu. Beda kalau kotak. Ya, kembali ke sana tadi ya. Jadi kalau misalnya perusahaan itu juga mengoptimasi bibit semangka, harusnya bibit semangkanya juga dibuat gitu sama misalnya Anda buat tapi diam-diam. Diam-diam dibuat, yang padi karena memang itu beban risetnya itu dikasihkan gitu kan. Iya, kalau nggak dikasihkan namanya kurang ajar ya, sudah dibiayai tapi diumpetin. Nah, yang semangka itu nanti ngeluarkannya kan gitu. Ketika misalnya mau presentasi ke akhir itu kan, bilang saja masa riset saya untuk padi sudah hampir selesai sehingga saya harus mempresentasikan pada kesempatan kali ini gitu kan. Saya sangat mengharapkan bahwa Bapak, Ibu-ibu gitu ya di perusahaan ini kalau nanti ada waktu saya juga diberi kesempatan untuk menggarap bibit yang lain gitu kan. Sehingga itu akan menjadi daya tarik bagi perusahaan untuk mengambil kita sebagai researcher-nya gitu, sebagai penelitinya. Nah, besok lain waktu ketika kita dipanggil gitu ya, terus menghargai diri sendiri. Ini saya gitu kan, saya harus dihargai gitu. Ah, maaf Pak, sekarang sudah bukan masa tesis lagi gitu kan. Kalau dulu saya dapat ilmu, terima kasih sekali. Kalau sekarang profesional Pak, saya sudah kerja di tempat lain. Jadi kalau harus nyambi riset, saya harus ada ganti rugi gitu kan. Karena performan saya bagi perusahaan yang sekarang akan menurun gara-gara waktunya berbagi gitu kan. Atau mungkin saya malah dikeluarkan gitu kan. Ya kalau dikeluarkan saya terima dong sebagai karyawan perusahaan ini misalnya gitu. Ini contoh aja gitu ya. Dengan begitu kan entah sudah bekerja entah belum ya. Kita kan berkarya tidak harus bekerja dalam arti sebagai pegawai tetap gitu kan. Kan nggak bohong. Nah, kalau bohong nanti kan malah nggak berkah gitu kan. Nah, biasanya mahasiswa saya ajari seperti itu. Dimanapun dia magang atau riset. Sehingga besok dia tidak akan susah untuk mencari pekerjaan. Kalau dia mendapatkan perusahaan yang lumayan bonafit ketika belum lulus, nah besok ketika lulus kan sudah nggak usah ngelamar-lamar pekerjaan, malah justru diminta membantu. Oke, itu pengalaman saya membimbing ya, yang mengoptimasi DNA. Ya karena keren itu maka saya mau bimbing gitu ya, gitu ya. Ya karena saya memang dosen termasuk yang senior kan, banding sama yang sudah dokter-dokter sama profesor itu kan junior saya, jadi saya bisa memilih.
mau mengerjakan tugas atau tidak itu juga kadang ya suka-suka saya gitu ya. Ya karena sudah faktor U gitu kan, ada alasan untuk misalnya menolak gitu. Oke, sudah mulai terisi. Ini sambil menunggu yang masih kosong-kosong gitu ya. Mbak Sinta tadi sudah ada hubungannya sama waktu. Banyak tuh Mbak. Banyak nih. Masih kosong ini. Ini sudah ada yang isi. Mas Parjono. Optimasi penentuan jadwal praktek dokter. Mas Wasis. Optimasi penentuan menu makanan untuk pasien. Nah, nanti ini masih bisa dikejar gitu kan. Masih bisa dikejar lagi apanya yang dioptimalkan. Tapi saya nunggu yang lain ya. Saya nunggu yang lain ya barang 3 sampai 4 menit lah. Baru nanti saya tanya apanya yang dioptimalkan. Jadi intinya kalau ada nilai tertinggi atau nilai terendah yang itu bisa dibahasakan dengan kata yang lain ya. Tertinggi kan bisa paling mahal, bisa paling banyak, ya kan? Bisa rendah, minimal ya. Jadi max min, mencari nilai maksimum sama minimum. Minimum juga bisa paling murah, paling cepat, seperti yang dibilang sama Mbak Cinta Dewi, paling cepat. Paling ringan juga bisa, ya kan? Mencari yang seperti itu. Paling sedikit bisa. Yang kontainer tadi juga bisa ya. Bagaimana seorang eksportir mebel harus menyewa kontainer paling sedikit. Karena dia harus ngirim meja, kursi, macam-macam itu ya. Dan itu dimasukkan di kontainer tidak boleh asal sembarangan. Kalau asal nanti dia akan mengirim satu set meja itu, masa menyewa satu kontainer. Ya, mestinya kan setiap komoditasnya itu, setiap barangnya itu di packing bentuk kotak-kotak. Nah, bagaimana menata kotaknya itu di kontainer? Ini kan optimasi. Supaya nanti kontainer yang dia sewa itu hanya sedikit, jangan banyak. Kalau banyak nanti biaya kirimnya, biaya di lapangan penumpukan kontainer sana juga banyak. Akhirnya jatuhnya cost-nya tinggi, sehingga keuntungan dia juga berkurang. Jadi kalau bisa ya kontainernya paling sedikit. Itu maksudnya. Nah, sudah tambah nih, optimasi dalam menentukan dosis obat. Oke, ingat setiap masalah itu harus ada nilai terendah atau terkecil yang nanti dijadikan sebagai ukuran bagus tidaknya solusi. Jadi ini tidak sembarangan ini ya, ada kata-kata solusi terbaik. Ini perlu saya blok. Saya blok, ini penting sekali, ini saya blok. Hijau, karena ini kata kuncinya. Hijau atau biru ya, biru aja ya. Loh. Kok semua ikut ya? Ya bloknya nggak usah kalau gitu. Baiknya aja ini yang saya beri warna, saya bold, terus saya beri warna yang berbeda. Nah, solusi terbaik itu ada ukurannya. Ukurannya apakah paling murah, ataukah paling banyak, paling pendek, paling panjang. Nah, gitu. Itu namanya solusi terbaik. Jadi bilang terbaiknya itu ada ukurannya, apapun gitu. Oke, karena sudah mayoritas yang mengisi, saya urut saja dari bawah ya. Ini isiannya Mas Wasis. Ada optimasi penentuan menu makanan untuk pasien. Ini ukuran terbaiknya bagaimana Mas Wasis?
Jadi menurut saya untuk yang terbaiknya itu adalah menu makanan dengan nilai minimum, tapi dengan catatan tetap memenuhi kebutuhan gizi pasien, Pak. Oke, nilai apanya, Mas? Yang dioptimasi. Enggak, maksudnya nilai apa? Ini kan konteksnya makanan. Enggak, misal kayak gizi, misal kita ambil contoh lah kebutuhan gizi karbohidrat. Karbohidrat kan banyak pilihannya, Pak. Kayak kentang, kayak beras. Nah, kan seperti kita tahu kandungan karbohidrat dari kentang sama beras kan lebih tinggi beras dan lebih murah beras. Makanya kalau menurut saya, kalau saya di ini, saya lebih milih beras karena biayanya lebih murah, tapi kebutuhan gizinya tetap tercukupi. Gitu. Oke. Jadi kalau seperti itu kan nilainya jelas. Harganya kalau gitu ya. Jadi Iya, Pak. mencari kombinasi komposisi makanan untuk pasien yang membutuhkan harga paling rendah, gitu ya. Iya, tapi dengan catatan gizinya tetap Betul terpenuhi. sekali. Ya, jadi Makasih, Pak. misalnya sama-sama gizinya itu butuh 150 kalori untuk snack gitu ya. Itu mau dioplos bahannya dari apa gitu kan. Nah, Iya, 150 Pak. kalorinya harus terpenuhi, tetapi dipilih bahan yang paling murah gitu. Oke, terima kasih Mas Wasis. Jadi ternyata di situ ada yang namanya kombinasi. Ini ada ilmu baru lagi ya nih. Ini ada kombinasi bahan makanan yang menghasilkan menu dengan biaya produksi terkecil. Nah, gitu ya. Ini yang dijadikan sebagai kata kunci adalah kombinasi. Ini saya beri bold dan biru. Ya, catatannya seperti ini. Dan kalau Anda perhatikan, sebenarnya banyak sekali masalah yang mirip seperti ini di kehidupan atau di pekerjaan sehari-hari. Jadi kita sebenarnya tidak boleh mengesampingkan apa yang namanya optimasi. Oke, Mas Wasis sudah. Sekarang Mbak Sinta. Optimasi dalam menentukan dosis obat. Gimana Mbak ini dosisnya ini? Dosisnya disesuaikan sama kondisi, sama umur, dan juga yang pasti obatnya nggak susah ditemuin, mudah dicari gitu. Ya, yang terendah sama tertinggi apanya? Harus bisa Mana, Pak? diukur. Ini kan solusi terbaiknya itu kan harus ada ukurannya. Apa yang mau diukur? Harus bisa kualitatif atau kuantitatif. Bisa diukur. Umurnya, Pak, yang pasti. Umurnya, umur apanya? Contohnya obat demam buat anak-anak dari umur sekian sampai sekian kan beda sama orang dewasa yang umur 20 tahun gitu. Kacau ini ya. Nggak bisa ya, Pak? Ya kalau judulnya kan obat, yang diukur yang menyangkut obatnya, bukan menyangkut Iya, Kak. pasiennya. Oh iya, kan Heeh. dosisnya misal anak-anak kan jumlahnya cuma dua Hmm. butir gitu sehari atau kalau dewasa 3 butir seperti itu. Ya, bukan seperti itu ya. Jadi yang namanya paling sedikit itu bukan ukuran terkait dengan objek tertentu, bukan. Misalnya dosis obat itu Mbak Sinta, ini aku intervensi ya. Mbak Sinta mau membuat obat yang tidak generik. Nah, bahannya kan macam-macam itu. Sama-sama mau menurunkan panas. Ya, ini misalnya untuk turun panas sama mau analgetik. Ya, ini macam-macam. Analgetik saja itu kan ada yang banyak paracetamol, ada lagi yang asam mefenamat, mungkin ada lagi yang lain. Nah, itu harus dicari oplosan yang tepat sehingga
bahan produksinya itu paling sedikit. Nah, itu bisa. Lagi-lagi kombinasi. Mencari kombinasi bahan obat yang memenuhi syarat untuk demam dan analgetik dengan biaya produksi terendah. Jadi ada lagi kombinasi di sini. Oh, jadi yang diperhitungkan kandungan obatnya gitu, Pak? Kandungan obatnya sudah jelas ya. Misalnya dia harus mengandung menurun panas dengan kadar sekian, itu ada ukurannya. Tetapi kita mau milih apakah memakai obat tradisional yang menurunkan panas, itu kan ada itu Sambiloto, atau pakai paracetamol, atau pakai yang lain, itu yang dipilih. Dan masing-masing itu sudah jelas. Kalau Sambiloto misalnya 2 mg, itu sudah bisa menurunkan dari 40 derajat ke 36 misalnya. Itu sama dengan paracetamol yang hanya setengah miligram. Tapi kan kita mau milih kombinasi yang paling tepat. Apakah milih Sambiloto atau milih paracetamol atau milih bahan yang lain gitu. Kalau kombinasinya beda, nanti bisa jadi total yang dibutuhkan itu akan tinggi biaya produksinya. Mudah-mudahan bisa paham. Jadi solusi terbaik ini harus ada definisinya. Dan definisinya itu harus bisa diangkakan. Kalau misalnya anak kecil hanya bisa paracetamol 125 mg, itu sudah fix, nggak bisa diapa-apain. Karena apa? Karena nanti kalau ditambah lagi, itu akan overdosis. Dan itu hubungannya akan linear. Makin tinggi usianya, makin berat badannya, itu ya sudah, hanya pakai paduan itu saja. Itu bukan masalah optimasi. Tapi kalau seperti yang di sini, ini ada beras, ada ketan, ada tepung maizena, ada gula, tapi juga ada sakarin, sakarosa gitu ya. Terus ada yang lain lagi gitu ya. Ini kan kalau dikombinasikan macam-macam. Jadi obat-obatan juga seperti itu. Saya kalau obat-obatan saya nggak balas ini ya bahannya. Jadi kalau mau pertimbangan buat obat yang tidak generik, tapi fungsinya sama dan membuat harga yang mahal kan tentunya, itu pasti dia akan meminimasi biaya produksi. Ya, mudah-mudahan bisa membawa ke pengertian yang tepat. Atau masih ada yang ditanyakan lagi, tidak hanya Mbak Sinta, yang lain juga boleh. Ini lagi-lagi kombinasi ya, kombinasi. Oke, yang terakhir sekarang siapa ini? Yang penjadwalan staf rumah sakit. Ini saya beri tanda kombinasi lagi. Oh, nggak mau boleh. Ya, sudah. Ini Mbak Nisa, gimana ceritanya penjadwalannya ini, Mbak? Ya, Pak. Ini mengoptimasikan tingkat keadilan penjadwalan para staf dengan mempertimbangkan jumlah perawat, ya, terus pembagian shift, terus kos, terus kesempatan cuti, libur, dan lain-lain. Oke, sip. Keadilan pembagian tugas perawat. Ya, jangan sampai nanti misalnya ada perawat yang habis shift malam, terus berikutnya lagi tugas lagi, gitu kan Mbak ya? Iya Pak. Nah, mungkin ya, karena nanti performa dia itu akan drop. Jadi susah juga ya, itu ngatur nakes yang merawat para penderita COVID di asrama haji juga dipakai ya, di Wisma Atlet Jakarta, repot. Dan mereka seharusnya mengukur kemampuan maksimum, seharusnya ya. Oh, jadi seharusnya
undang pakar optimasi untuk mengukur kemampuan mereka maksimum. Begitu kuota perawatannya itu habis, seharusnya tidak menerima pasien lagi. Kalau menerima pasien akan ada kerugian. Kerugian yang pertama, performa dia menurun, dia juga drop, datanya turun, atau malah pasiennya nanti terbengkelai. Ya, solusinya harus nambah lagi mau tidak mau, mencetak nakes-nakes lagi. Karena kalau dipaksakan, para pahlawan kesehatan itu tumbang semua nanti. Dan siapa yang mau menggantikan? Itu harusnya ada hitung-hitungannya. Kalau tidak dihitung, repot. Ya, oke. Ini masih pengantar ya. Dan semua ada kata kuncinya. Kata kuncinya adalah solusi terbaik. Itu yang paling kecil atau paling besar. Harus ada yang dicari berdasarkan kombinasi-kombinasinya. Di sini ada kombinasi juga, kombinasi perawat yang bertugas. Kombinasi staf yang bertugas. Keadilannya ini harus diukur kombinasi. Jadi apapun, asalkan ciri-cirinya, solusinya itu menggunakan kombinasi, dan mau dicari nilai terbaik atau nilai terendahnya, itu sudah masuk sebagai masalah optimasi. Tapi bukan itu definisi masalah optimasi ya. Itu hanya ciri-cirinya. Ciri-ciri masalah optimasi itu solusinya berupa kombinasi. Untuk mencari solusi terbaik. Maksudnya begitu. Tapi definisinya ya tadi yang disampaikan pertama kali oleh Mas, siapa tadi ya? Mas Wasis ya. Ini sudah tepat ini. Masuk yang tadi bisa Pak. Katanya semuanya bisa dijadikan sebagai kombinasi. Ini titik-titik ini. Kok bisa ketemu di situ? Itu apa juga kombinasi? Kombinasi ya. Kombinasi antara X dan Z. X-nya 0, Y-nya sekian. Dia tidak optimal karena titiknya di sini. Dan sebenarnya kombinasi itu bisa didapat dengan acak. Tetapi kalau acak tidak dijamin optimal. Nah, ini lagi ya. Ini saya kasih di sini ya. Pencarian solusi bisa dilakukan secara acak, tetapi tidak dijamin didapat solusi yang optimal. Nah, ini juga penting ini. Asal saja nyusun jadwal staff, terus ditanya yang bersangkutan gitu, ada yang ini enggak, yang berturut-turut malam, enggak ada, ya sudah selesai gitu kan. Kalau ada ditukar gitu kan, bisa seperti itu, trial and error bisa. Ini juga bisa, trial and error bisa, kombinasi X-nya sekian dan sekian, malah di sini bukan menjadi solusi, tapi bukan solusi karena di sini ya, bukannya maksimal atau minimal, malah tidak ada di lintasan ini. Demikian juga yang tadi, yang mencari titik di seberang. Itu juga kombinasi. Akhirnya kalau kombinasinya sudah dibuat, bisa direkayasa ya. Ini. Kan tadi sebenarnya untuk yang di seberang sana, ini sungai. Aduh, malah membuat garis belum diubah. Kayaknya ini sungai. Pak, kalau hanya mencari titik-titik ini, misalnya titik 0, apakah di sini, di sana, atau di sana? Ini kombinasi apa? Karena ini hanya X saja. Katanya yang namanya optimasi itu ciri-cirinya, solusinya berupa kombinasi. Kombinasi apa? Bisa ya, ini bisa dibuat kombinasi, yaitu kombinasi bilangan biner. Biner dari X. Tuh. Jadi ini kan misalnya 1 meter, ini 3 meter, ini 4 meter, ini 6 meter.
kan bisa digitalisasi, bisa dijadikan bilangan biner. Hanya kombinasi bit ke. Jadi apapun itu bisa kombinasi. Apalagi yang tadi saya sampaikan di sini. Penugasan. Ini kombinasi antara staff sama komoditasnya. Terus apalagi? Penentuan driver ojol. Kombinasi dari ruas-ruas jalan. TFP apalagi ya, itu kombinasi. Urutannya itu ya. Indonesia ke Malaysia. Malaysia kemana? Itu kan kombinasi. Sekarang sama yang nanti. Berikutnya itu kombinasi. Ini jelas kombinasi malah. Karena kalau dikodekan dengan angka-angka yang TSP, ini harus Anda pahami masalah solusinya tadi yang terbaik sama kombinasi. Karena itu merupakan kata kunci. Ya, ini misalnya titik-titik untuk dicari lintasan TSP-nya. Ini jelas kombinasi. Saya tidak akan sebut namanya, tapi sebut indeksnya aja. Ini misalnya angka-angka. Ini ternyata kalau kita buat kombinasinya akan ada 10 faktorial. Jadi urutannya 1, 2, 3, 4, urut semua sampai 10. Ini kombinasi pertama. Dihitung jaraknya. Terus nanti dibalik yang paling belakang 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian 10,9. Gitu, kalau semua kombinasi dibuat itu ada 10 faktorial. 10 kali 9 kali 8 kali 7 dan seterusnya. Loh itu kan cuma sales Pak. Belajar sales saja dalam mengunjungi tokonya itu saja harus S2 gitu ya. Nah, Anda jangan meremehkan ya. Karena itu juga bisa menjadi model untuk membuat mesin yang bisa menyolder motherboard dengan kecepatan paling tinggi. Tuh Anda bisa bayangkan ya, saya pernah masuk ke pabrik motherboard di Cina sana gitu ya. Enggak sembarangan. Kalau nyoldernya itu seperti printer yang bergerak mendatar gitu, itu nanti akan lama. Tapi kalau dia bisa melompat-lompat dalam menyolder, tidak hanya menyolder, tapi juga melubangi. Kalau dia melompat-lompat, kemudian rutenya terpendek, maka waktu produksinya akan paling sedikit. Tuh, lagi-lagi pakai pendapatnya Mbak Sinta ya tadi yang soal waktu. Memakas waktu. Ya, karena memang ada hubungannya sama waktu. Itu kombinasi juga. Ya kan? Itu TSP juga. Sales juga. Jadi apapun masalah optimasi, ciri-cirinya itu bisa dijadikan sebagai kombinasi dari variabel untuk mendapatkan solusi. Entah variabelnya itu apa. Dan di dunia ini boleh saya katakan, bisa dikatakan masalah optimasi itu banyak sekali, tidak terbatas. Tidak terbatas ya kan. Kita mau mengoptimasi anggaran kita dalam 1 bulan. Bisa diukur, ya kan? Ukurannya adalah seberapa sedikit kita mengeluarkan duit, tetapi kebutuhan kita terpenuhi. Ya, makanya seadanya, ya. Makanya seadanya beli aja yang paling murah. Misalnya ketela pohon itu kan paling murah. Isinya banyak, vitaminnya banyak. Jangan beli multivitamin yang mahal-mahal, ekstraksi. Jangan, tapi petik saja kangkung di depan rumah, gratis, ya kan? Buah metik aja pepaya di depan rumah. Duitnya nggak keluar, kan? Jangan beli buah naga, anggur, sama kelengkeng atau durian, jangan, ya kan? Yang penting gizinya kan terpenuhi. Jadi kombinasi itu. Selalu ada kombinasi, selalu ada solusi terbaik yang bisa diterima dengan tidak usah berpikir panjang. Simple. Itu masalah optimasi ya. Ini penting karena nanti untuk menginjak sampai ke population based optimizer, kita harus mengenal kombinasi itu. Oke, ini sudah 11.45. Untuk yang belum melengkapi
ini pengantar optimasi ini. Silahkan nanti dilengkapi sendiri ya di sini. Terus termasuk, oh ini praktek dokter belum ya? Mas Parjono belum ya? Ya nggak apa-apa. Nanti ini dilengkapi itu. Kalau penjadwalan staf tadi kan untuk pembagian tugas perawat. Kalau yang ini ya nanti mungkin punya ukuran sendiri. Karena sudah 11.45. Iya, Pak. Dan saya mau mengarahkan Anda untuk pertemuan terakhir besok. Karena ini sudah teknis, seperti jaringan saraf tiruan itu ya. Nanti semampu saya akan jelaskan apa yang ada di sini, tapi hanya beberapa algoritma terpilih. Yang favorit saya itu nama algoritmanya algoritma genetika, atau di sini ada enggak? Ada nih ya, genetic algorithm. Sama nih, Gray-Wolf optimizer. Gray, abu-abu, wolf, itu serigala atau rubah, optimizer, pengoptimalan. Ini favorit saya. Yang lain bisa juga ya, tapi kalau saya butuh saja saya baru belajar gitu ya. Tapi yang ini saya di luar kepala hafal yang algoritma genetika. Ini demonya live. Jadi kita bisa setup di sini parameter-parameternya. Terus ini adalah fungsi yang dioptimasi. Ini dicari nilai maksimumnya. Ada 30 kalau tidak salah ya. Fungsinya macam-macam. Jadi tidak hanya fungsi kuadrat. Ini ada fungsi yang seperti fungsi kuadrat, namanya polinomial. Ini dioptimasi. Wah, ini kalau mau mencari dx dy-nya gimana ini ya? Persamaan kuadrat gampang ya. 3x kuadrat itu kalau diturunkan menjadi 6x. 3x kuadrat plus 3x. Ya, cuman 6x plus 3 gitu. Tapi kalau bentuknya seperti ini bagaimana mencari turunannya? Jadi saya analitis, ini sampai muntah darah pun kayaknya susah mencari turunannya. Nah, karena susah, akhirnya pendekatannya menggunakan population based optimizer. Ini kalau mau dicari solusinya, harusnya diklik sini bisa. Generate result. Ya, dia mikir ya. Dia mikir ini. Mudah-mudahan cepat. Nah, ini ya. Nah, dia sudah ketemu solusinya nih di sini. Untuk kasus itu. Ini setiap iterasinya seperti itu. Kalau Anda beruntung, Anda bisa juga mencari ini source code-nya ya. Ini open source. Kalau beruntung, saya pernah download tapi saya lupa ya. Terus larinya kemana? Karena ini bisa jadi kalau diklik, belum tentu langsung ketemu Java atau MATLAB atau apanya gitu ya. Tapi saya punya koleksinya yang pakai Java sama pakai Python. Ya, kalau memang Anda tertarik, nanti Anda bisa dapatkan dari saya. Ada pertanyaan silakan. Pak, saya mau izin bertanya, Pak. Untuk yang kasus optimasi tadi, yang soal penjadwalan, itu parameter maksimum sama minimumnya yang buat pengukuran, buat bisa dikatakan solusi itu solusi terbaik, itu apa, Pak? Oke. Ya. Saya share lagi. Bolak-balik ya. Oke. Tadi ada yang mengisikan penjadwalan. Saya penjadwalan yang staff ini ya. Nah, yang staff ini ukuran solusi terbaik penjadwalan perawat. Ini sudah banyak makalahnya ya. Tuh nih. Wah, PDF ya. Tesis ini. Mudah-mudahan tesis S2, bukan tesis bahasa Inggrisnya skripsi. Ini adalah 108 halaman kalau mau kita dalami. Optimasi penjadwalan perawat dengan algoritma Lead Accepted Hill Climbing. Tuh, ini nggak pakai
algoritma genetika. Jadi population based itu hanya salah satu solusi saja, metode saja. Kalau masalah optimasi, sebenarnya ada yang disebut dengan fungsi objektif, fungsi tujuan. Nah, apapun yang mau kita optimasi, kita memang harus bertanggung jawab membuat formulasi fungsi objektif, seperti yang disampaikan atau ditanyakan oleh Mas Wasis. Kita coba searching di sini. Ada nggak ini fasilitas search, karena dibukanya di browser. Ini apa ini? Wih, nggak ada, harus di ini ya, Ctrl F. Objektif. Ya, tujuan. Fungsi. Nah, nih, saya udah nemu nih. Ya, seperti yang saya katakan, kalau optimasi saya luar dalam kenal gitu. Saya bilang ada fungsi objektif, walaupun tadi belum saya sampaikan ya, karena memang hanya memberi umpan, sudah ada yang nanya malah. Optimal atau tidaknya solusi akan diukur dari fungsi objektif. Jadi solusi terbaiknya dari situ, dari fungsi objektif. Yang kalau dalam formulasi population based optimizer itu akan ditransformasi menjadi fungsi fitness, fungsi kebugaran. Makin bugar fungsi itu, seperti orang ya, dalam evolusi teorinya Darwin itu makin fit, dia akan makin bertahan. Itu namanya fungsi tujuan. Coba kita cari di sini, ada nggak untuk yang perawat itu fungsi objektifnya apa? Fungsi saja, biar nggak ada tujuan gitu. Seharusnya kalau tesis ini bagus, dia membuat formulasi dari solusinya itu. Ya, terpaksa manual. Kalau yang buat skripsi ini orang informatika, seharusnya ada definisi fungsi. Tapi kalau orang yang lain bisa jadi pendekatannya tidak begitu matematis. Misalnya orang TI, walaupun orang TI pun sebenarnya lebih ini juga ya, clear juga untuk mendefinisikan mana solusi terbaiknya. Tiap tesis bisa menggunakan pendekatan yang berbeda. Jadi antara satu yang lain bisa beda-beda. Saya pernah membimbing mahasiswa yang menyusun penjadwalan dosen mengajar. Sekarang pun sedang saya bimbing, ada ya. Tetapi penjadwalan yang daring. Dikatakan optimal bagaimana? Dikatakan optimal jika memberi kesempatan dosen untuk beristirahat antar mata kuliah misalnya. Jadi jangan sampai jarak antar ngajar itu sependek mungkin, jangan sampai. Tapi kalau bisa sepanjang mungkin, tetapi masih dalam 1 minggu. Jadi kalau misalnya jaraknya itu bisa 3 hari, kalau dia ngajar 2 itu pas. Demikian juga dengan perawat ini. Misalnya setiap kali ada pelanggaran, itu nilainya berkurang. Pelanggaran dalam arti sampai berkurang masa cutinya. Sampai dia 2 kali shift malam misalnya. Jadi definisinya bisa bermacam-macam Mas Wasis. Tapi ini nggak tahu nih tesisnya ini ada apa enggak yang di sini yang kebetulan. Karena saya cari definisi fungsinya tidak ada. Karena memang optimasi itu bisa masuk kemana-mana. Ini sama itu jadi inu ya. Pendekatannya bisa berbeda-beda. Kalau orang informatika, misalnya saya yang bimbing, itu pasti saya minta untuk membuat formulasi matematiknya. Oke, ini ada model matematika penjadwalan perawat. Bentar, ini ada enggak? Itu ada penalti ya. Penalti itu kalau sampai dia melakukan pelanggaran seperti sepak bola. Nah, ini ya. Ini ada constraint-nya. Karena setiap hari misalnya butuh berapa perawat gitu.
Terus nanti ini. Nah, ini ada. Wah, ini masih constraint. Rumit juga ya. Ternyata malah dia lebih dari yang saya bayangkan. Karena ini nanti pasti kalau menjadi fungsi objektif, ada variabel yang di dalamnya merupakan fungsi. Jadi susah nih. P itu penalti. Nah, ini dia. Ukuran untuk optimasi penjadwalan perawat di tesis ini, ya. Oh, ini undergraduate thesis, jadi S1. Meminimumkan fungsi objektif ini. Jadi perkalian antara KM sama PM. Itu harus sekecil mungkin. K itu apa? Kita harus cari tahu. Konstanta tetap sebagai bobot penalti. Nah, benar kan seperti yang saya katakan, harus dicari solusi yang menghasilkan pelanggaran sesedikit mungkin. P ini penalti. Penalti itu pelanggaran, misalnya melanggar jadwal shift, misalnya melanggar sampai rasio antara pasien dengan perawat itu kurang dari berapa gitu ya. Dan itu diboboti dengan K. Karena ini sampai 9 itu ya indeksnya ya. Ini kalau mau dibaca, temuan kita jelas nggak cukup gitu kan. Tapi intinya seperti itu. Yang dikatakan solusi terbaik itu kalau sampai menghasilkan pelanggaran yang paling sedikit. Diharapkan pelanggarannya itu 0. Gitu. Biasanya kalau seperti ini karena di lapangan selalu ditemukan pelanggaran ketika menjadwal perawat. Sehingga asalkan pelanggarannya itu sedikit, itu sudah bisa dianggap sebagai solusi. Nah, pasti nanti akan beda di rumah sakit lain yang banyak kombinasi pelanggarannya 0. Terus bagaimana yang paling baik? Nah, itu perlu pemikiran lagi ya. Itu Mas Wasis yang bertanya? Iya, Pak. Paham. Ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.